Halo, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 1012-1014 dari kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tugas dari komunikasi bisnis. Nah, dimana komunikasi bisnis itu pada video sebelumnya membahas mengenai komunikasi eksternal, internal, lalu membahas media apa saja yang menjadi penyalur komunikasi bisnis. Dan sekarang kita berlanjut lagi pada bahasa dan juga pesan yang terdapat di komunikasi bisnis. Nah, apa sih pengertian dari bahasa dan juga pesan yang terdapat di komunikasi bisnis itu? Pada umumnya, jenis bahasa dalam komunikasi bisnis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bahasa secara lisan atau bahasa lisan ya. Bahasa lisan ini merupakan penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung. Nah, biasanya bahasa lisan ini terjadi ketika pada saat pertemuan ataupun rapat di dalam perusahaan. Lalu untuk yang kedua, bahasa secara tulisan. Bahasa secara tulisan ini merupakan bahasa yang dimana penyampaian pesannya dimuat melalui surat tertulis, baik itu melalui email ataupun surat undangan. Tujuan dari bahasa tulisan juga merupakan sebagai dokumentasi arsip dari perusahaan. Lalu yang ketiga, bahasa nonverbal. Bahasa nonverbal merupakan bahasa yang didukung oleh gestur tubuh. Nah, gestur tubuh di sini juga memiliki tujuan untuk menyampaikan sikap dan juga emosi terhadap pesan yang kita sampaikan. Yang keempat, pesan langsung. Pesan langsung ini merupakan pesan yang ditujukan secara langsung pada si penerima pesan. Nah, salah satu contohnya, satu perusahaan sedang menghubungi pihak kemitraan melalui via telepon. Kenapa via telepon bisa dikatakan sebagai pertemuan secara langsung? Dikarenakan penerimaan pesan atau penyampaian informasi yang hendak diberikan langsung pada sasaran audiens. Dan yang terakhir, pesan secara tidak langsung. Pesan secara tidak langsung ini merupakan pesan yang dikirim melalui media. Nah, media di sini tuh bisa berupa media cetak ataupun media digital. Nah, kita ambil salah satu contoh saja. Pada saat suatu perusahaan menerima kontak masuk melalui email dari mitra usaha yang hendak menjalankan suatu kerjasama. Setelah kita mengetahui jenis-jenis bahasa apa saja yang terdapat di dalam komunikasi bisnis, tentunya kita juga perlu mengetahui cara apa sih yang membuat komunikasi bisnis itu berjalan dengan baik. Salah satu pesan yang efektif diterima oleh audiens itu memiliki atau memerhatikan beberapa hal di dalamnya, seperti berikut. Pertama, memiliki klarifikasi tujuan. Mengapa klarifikasi tujuan sangat penting? Karena klarifikasi tujuan ini dapat memberikan sasaran pada siapa informasi atau pesan yang kita bawa akan disampaikan. Lalu yang kedua, pemilihan bahasa atau ketepatan bahasa ya. Nah, mengapa hal ini perlu diperhatikan? Karena bahasa yang disampaikan oleh komunikator terhadap audiens haruslah dipahami agar komunikasi bisnis yang berjalan pun bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Konteks bahasa mudah dipahami di sini merupakan bahasa yang memang formal dan digunakan dalam diskusi sehari-hari. Karena jika menggunakan bahasa gaul akan mengurangi nilai profesionalitas terhadap pesan yang hendak kita sampaikan. Lalu yang keempat, kita perlu menjelaskan informasi itu secara jelas. Dan yang kelima, memberikan konteks yang cukup terhadap komunikasi yang telah dijalani. Jadi setelah komunikasi itu berjalan, kita jangan lupa memberikan konteks atau alasan mengapa komunikasi tersebut terjadi atau berjalan. Nah, setelah itu kita juga perlu memperhatikan tindakan apa saja atau tindakan apa yang perlu kita lakukan setelah komunikasi bisnis itu berjalan. Nah, tindakan di sini juga dapat diperhatikan kembali agar menunjang atau mendukung komunikasi bisnis itu tetap berjalan dengan baik. Tips agar komunikasi bisnis kamu lebih efektif. Pertama, kita harus fokus terhadap tujuan penyampaian pesan. Lalu yang kedua, gaya komunikasi yang digunakan, yaitu gestur tubuh pendukung untuk profesionalitas penyampaian pesan yang akan kita berikan pada audiens. Lalu yang ketiga,
menggunakan ilustrasi pada saat penyampaian pesan, memperhatikan tempat dan juga waktu ketika pesan itu sedang disampaikan. Jadi kita juga harus bisa melihat situasi dan kondisi apakah pesan yang kita sampaikan itu sesuai dengan keadaannya yang sedang terjadi. Nah, kita juga perlu memberikan respon secara cepat bila mana pesan itu memang sudah ditunggu jawabannya. Nah, dan yang terakhir kita juga jangan lupa untuk memberikan reward atau penghargaan. Nah, penghargaan di sini dapat dengan cara yang sederhana ya, dan bertujuan untuk mempererat kerjasama yang sedang dilakukan. Seperti kita menghargai pada saat waktu pertemuan dengan datang tidak telat pun, itu sudah menjadi reward bagi rekan kerjasama kita. Bentuk komunikasi bisnis. Yang pertama, surat bisnis. Surat bisnis ini dikategorikan sebagai surat formal yang memuat data atau isi yang dimana memberitahukan penjualan ataupun penawaran, dan biasanya surat ini diberikan kepada pelanggan atau mitra kerja yang menjalin kerjasama bersama perusahaan. Email merupakan surat elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi secara cepat dan efisien. Biasanya email memuat aspek pemasaran dalam suatu bisnis seperti penjualan. Nah, ada telepon juga sebagai alat komunikasi secara langsung, yaitu untuk menghubungkan mitra kerja atau kolega terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir ada video conference. Nah, video conference ini merupakan komunikasi visual yang biasa digunakan untuk rapat online, presentasi, ataupun wawancara. Tentunya dalam bentuk komunikasi bisnis yang barusan sudah dijelaskan, memiliki kekurangan dan juga kelebihan pada saat menjalankan atau menggunakan sistem tersebut. Nah, berikut beberapa kelebihan dan kekurangan pada saat menggunakan bentuk komunikasi bisnis. Surat bisnis memiliki kelebihan yaitu format yang formal untuk dokumentasi atau pencatatan suatu perusahaan. Namun memiliki kekurangan yaitu efisiensi waktu yang lama. Lalu yang kedua, email. Email ini memiliki kelebihan cepat, efisien, dan mudah diakses dari mana saja, namun memiliki kekurangan di mana rentan terhadap spam, virus, dan juga tidak memberikan kesan personal. Nah, terdapat juga telepon. Telepon ini memiliki kelebihan cepat dan dapat memberikan kesan personal, namun memiliki kekurangan tidak memberikan bukti tertulis dan juga terkendala dari sinyal ataupun gangguan koneksi atau lainnya. Yang terakhir, video conference memiliki kelebihan dapat memberikan kesan personal, efisien, serta mudah diakses dari mana saja, namun memiliki kekurangan terkendala dari gangguan koneksi dan juga memerlukan peralatan khusus untuk menyiapkan suatu atau memulai video conference tersebut. Etika komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis menjunjung etika dan menjaga nilai bisnis yang baik memerlukan beberapa prinsip, yaitu keterbukaan atas informasi yang hendak disampaikan. Nah, di sini juga kita harus transparan terhadap informasi yang hendak disampaikan kembali. Sopan santun terhadap penuturan berbahasa. Mempertimbangkan kepentingan orang lain atau pihak lain. Menjaga kesetiaan, komitmen terhadap perjanjian bisnis. Profesionalisme dalam menjaga sikap dan perilaku pada saat penyebaran informasi. Dan yang terakhir, menjaga keamanan data pribadi ataupun data perusahaan yang dikirimkan melalui media komunikasi bisnis. Berikut cara efektif untuk menggunakan media dalam komunikasi bisnis. Pertama, memilih media yang sesuai dengan kebutuhan dan juga tujuan terhadap komunikasi bisnis. Nah, beberapa faktor harus diperhatikan dalam menetapkan media komunikasi bisnis. Faktor biaya, faktor waktu, dan juga faktor penggunaan. Yang kedua, mempertimbangkan sasaran audiens. Penerima pesan yang sesuai dengan pembawaan gestur tubuh dapat meningkatkan komunikasi bisnis yang
akan dibawakan. Lalu menyampaikan pesan secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, hal ini perlu diperhatikan pada saat melakukan komunikasi bisnis melalui media elektronik, yaitu mempertimbangkan waktu responsif pesan tersebut dikirimkan. Sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi bisnis dalam bentuk dan juga pesan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.